Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya tayangkan ini dapat bermanfaat. Happy watching! Baik, bersama saya di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya bersama salah satu tokoh masyarakat di daerah saya. Adapun analisis saya mengenai dampak dari COVID-19, seberapa berpengaruh sih terhadap masyarakat? Adapun beberapa poin yang akan saya paparkan. Di antaranya yang pertama, COVID-19, yang kedua, narasumber itu sendiri, yang ketiga, itu hasil wawancara saya, yang keempat, itu tentang analisis hasil wawancara, yang kelima, itu kesimpulan dan saran. Langsung saja kita ke COVID-19. Sebelum saya akan memaparkan, saya pasti tahu kalian ingin tahu bagaimana pendapat dari narasumber tentang COVID-19. Ini dia videonya. Adapun pemahaman saya terkait dengan apa itu COVID, sejauh yang saya tahu dari tentunya karena kita bukan pakar kesehatan, tentu kita mendengar atau mengkonsumsi apa yang tersebar di media, ya. Jadi yang kita pahami adalah COVID itu adalah semacam virus, dikatakan COVID-19 karena memang ditemukan virus itu pada tahun 2019. Jadi virus ini adalah suatu virus yang targetnya itu adalah alat pernapasan manusia, sehingga apabila dia hinggap di manusia dia akan mengganggu pernapasan, akhirnya bermuara pada kematian. Nah, itu dia video dari narasumber tentang COVID-19. Saya akan paparkan sendiri mengenai COVID-19. Yang pertama itu pengertiannya. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang. Yang kedua itu tentang cara penyebarannya. Virus ini menyebar melalui tetesan cairan dari mulut ataupun hidung yang disebut oleh droplet. Yang ketiga itu sejarah kemunculannya. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menyebabkan wabah pneumonia di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Apa yang pemerintah lakukan di saat adanya pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, itu lockdown. Tanpa berpikir panjang, lockdown dilakukan oleh pemerintah yang dikenal dengan gerakan stay at home. Semua kegiatan dilakukan di rumah, baik itu sekolah ataupun kerja. Yang kedua, PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, dari angkutan umum dibatasi muatannya atau kapasitasnya, bahkan kendaraan pribadi pun dicek identitasnya apabila sealamat. Boleh dilanjutkan dengan memperhatikan protokol-protokol yang ada. Yang ketiga itu Indonesia sudah mulai mengambil jalan new normal. Selanjutnya kita akan mengenal narasumbernya. AY. Ini adalah foto dokumentasi wawancara saya dengan beliau. Ya, nama beliau adalah AY. AY berumur 53 tahun. Beliau adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Pekanbaru. AY ahli di bidang manajemen. Selain seorang dosen, beliau juga sebagai mahasiswa di salah satu universitas Malaysia yang sedang melanjutkan S3-nya di bidang manajemen SDM. Itu adalah foto AY. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil wawancara. Hasil wawancara. Ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan. Poin-poin itu diantaranya yang pertama, perkuliahan dibatasi.
Seperti yang sudah saya kemukakan tadi, beliau adalah seorang dosen. Selain seorang dosen, beliau juga seorang mahasiswa. Sehingga dengan perkuliahan ini dibatasi sangat berpengaruh sekali oleh beliau. Yang kedua itu ketidaksiapan dengan kuliah daring. Kuliah daring ini menggunakan teknologi. Tidak semua yang kita tahu bahwa orang itu paham dengan teknologi. Yang ketiga itu pemberian materi kurang maksimal. Ini diakui oleh narasumber karena beliau sendiri mengakui apalagi beliau memegang mata kuliah pembangunan karakter, sehingga bertatap muka atau face to face bercakap itu dibutuhkan dengan emosi ataupun dengan mimik wajah. Karakter itu nampak seolah-olah di sini tertutup dengan adanya daring tadi. Tidak tahu dosen AY ini perkembangan karakter dari mahasiswanya. Yang keempat itu ada keterbatasan berinteraksi. Ya, ini sama-sama kita akui. Karena dengan adanya daring ini, kita kalau melakukan pembelajaran kita hanya bisa berinteraksi dengan pemateri, dosen, tidak bebas berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya itu adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Daring atau virtual atau kuliah online ini sangat membutuhkan kuota internet. Ya, kuota internet ini bisa sangat banyak yang kita butuhkan untuk melakukan kuliah online ini. Langsung saja kita masuk ke analisis hasil wawancara. Dari beberapa poin tadi, saya menganalisis 3 poin dari hasil wawancara saya. Yang pertama itu ketidaksiapan dengan kuliah daring. Peran teknologi komunikasi saat ini sangat penting karena banyaknya tuntutan kebutuhan akan pertukaran informasi yang cepat dan tepat. Teknologi komunikasi yang berkembang saat ini telah memungkinkan manusia untuk berhubung satu sama lain tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Yang kedua, itu memberikan materi kurang maksimal. Dengan adanya daring ini, pemberian materi kurang maksimal, namun bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti Word, PowerPoint, atau Meet Online dengan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Selanjutnya, yang ketiga itu adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Ya, saya akui itu sendiri, saya sebagai mahasiswa, dengan adanya kuliah online ini, kebutuhan kuota yang saya butuhkan itu cukup signifikan, lebih besar dibanding biasanya, bisa sekitar 2 atau bahkan 3 kali lipat dari biasanya. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, COVID-19 ini sangat berdampak pada masyarakat. Bukan hanya di beberapa kalangan, melainkan kalangan yang sangat luas merasakan dampaknya. COVID-19 ini mulai membungkus Indonesia pada Maret 2020. Tidak lama setelah pandemi ini meluas, tanpa berpikir panjang, pemerintah mengambil keputusan lockdown atau yang kita kenal dengan gerakan stay at home guna untuk memutus mata rantai penularannya. Semua kegiatan, baik dari kalangan bawah bahkan sampai kalangan atas pun dibatasi. Hampir semuanya dilakukan secara daring atau virtual. Terkhusus proses belajar mengajar. Pada perkuliahan banyak polemik yang ditimbulkan, baik itu dari mahasiswa itu sendiri maupun yang dirasakan oleh dosen. Nah, itu dia hasil analisis saya bersama Bapak AY, yang kebetulan Bapak AY ini adalah tokoh masyarakat di daerah saya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, saran saya untuk teman-teman, yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker atau tisu saat batuk atau pilek. Yang ketiga,
konsumsi gizi yang seimbang, perbanyak sayur dan buah-buahan. Yang keempat, hati-hati kontak dengan hewan. Yang kelima, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Yang keenam, jangan mengkonsumsi daging yang tidak matang. Nah, itu dia salah satu trik untuk menjaga kesehatan kita di kondisi yang belum benar-benar normal ini. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like, komen di bawah, share, dan subscribe. Oke? Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.